Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhiri wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin amin. Al-Fatihah ila hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jami'ah nafi'ah. Summa al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa kulli sahabati ajma'in wa jami'il khulafa'ir rasyidin wa jami' awliya wa salihin wa syuhada wal 'amilin wal musannifin mukhlasin. Summa al-Fatihah ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ustadzina wa liman ahsana ilaina anna Allah yataghashana wa yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una ya Allah bi asrarihim wa bi barakatihim wa bi barakati ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Bacaan kita halaman 60, hadis ke-465. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid darain amin. Qala radhiyallahu ankum rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Allahumma astur uyuba muallimi anna wa la tadhhab barakatihim anna ya arhamar rahimin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwaju udah kemarin ya. Tazawwaju wa la tutalliqu fa inna talaqa yahtazzu minhu al-arsh. Kemarin udah itu. Menikahlah dan janganlah kamu melakukan perceraian, karena sesungguhnya perceraian itu dapat mengguncangkan arsy-Nya Allah. Kemarin kita udah bahas masalah perceraian ya, ingat-ingat itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna bis suhuri barakatan. Kata Nabi, tasahharu, makan sahurlah kalian. Fa inna, karena sesungguhnya fis suhuri, pada makanan sahur itu barakatan, ada keberkahan. Kita sunnah puasa kudu sahur. Sahur itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya suhur. Suhur. Makan sahur, makanannya disebut suhur. Waktunya disebut dengan sahur. Beda-beda baris tuh, tulisan sama, barisnya beda arti. Makan sahur disebut dengan suhur, waktu sahur disebut sahur gitu. Sahur, waktunya disebut sahur. Sunnah kita melakukan sahur, karena sesungguhnya pada makanan sahur itu ada keberkahan, yakni kita bisa lebih kuat menghadapi puasa. Jadi itu sunnah kita melakukan makan sahur gitu. Biasanya kita melakukannya antara jam 3 sampai subuh, jam 3 masak, jam 4. Sunnah dalam sahur itu mengakhirkan. Kalau sunnah berbuka menyegerakan gitu. Jadi kalau kita buka namanya ta'jil. Nah, ta'jil, apa ta'jil? Menyegerakan. Ta'jil, kalau kita ditanya apa ta'jil, kurma sama air teh gitu kan. Ta'jil padahal itu menyegerakan artinya. Nah, makanan ta'jil, ajjala yu'ajjilu ta'jilan, itu artinya mensegerakan itu. Makanannya apa? Cukup kurma 1. Habis itu ngerokok dah ya. Kan orang kita kayak gitu. Gue mah nggak makan nggak apa-apa, yang penting ngerokok dulu ya. Itu namanya ta'jil itu. Belum pernah ada kan orang bagiin ta'jil rokok kan, belum pernah ada. Ada yang kurma, orang boleh coba itu. 3 batang. Ya kalau yang begitu Gojek demen banget, itu ramai. Ta'jil namanya. Nah kata Nabi sahur, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Sahur sunnah, kagak sahur yang nggak ngapa-ngapa, sunnah gitu. Patokannya dia azan. Makanya ada, kalau misalnya kita lagi nungguin azan, ini kasus. Kasus dalam puasa itu, misalnya kita lagi ngumpul di mushola nih kan, mau buka puasa bersama. Biasanya kita patokannya TV, biasanya kayak gitu ya. Terus kemudian hari itu misalnya mati lampu, nah gitu. Atau ada iklan sirup kan, ada tuk ya kan. Itu tiba-tiba kita baru dengar beduk kita udah minum, padahal iklan.
bukan waktu azan. Itu batal untuk puasa itu. Buka puasa itu sampai yakin kita sudah masuk waktu azan maghrib. Nah dibalik, kita lagi makan, tiba-tiba azan subuh, ya udah berhenti. Nasi masih di mulut, jangan dimakan. Nah begitu juga usaha gitu, dia lupa, dia kecingangan, kosong. Allah. Nah itu jangan terusin, mesti diletakin. Terus belum minum tapi rasakan saja. Nah gitu kira. Yang penting pasang niat gitu. Itu namanya sahur gitu. Rawahu Syaikhani an Anas riwayat Imam Syaikhani Al-Bukhari Muslim dari Anas. Hadis ke-467. Tasaddaku, kata Nabi, bersedekahlah kalian. Kalau mampu kita sedekah, nggak mampu duit, tenaga nggak mampu, pikiran nggak mampu, senyuman. Nah, pokoknya sedekah aja gitu. Kenapa kita mesti bersedekah? Yang pertama, sedekah itu banyak manfaatnya. Orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang kandungan dia udah meninggal, kemudian masuk alam barzah, maka ketika dia dapat siksaan dari Allah, para malaikat menyiksa dirinya, maka dia akan berseru, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin bersedekah. Fa'asaddaqu wa akum minas shalihin. Balikin aku ya Allah ke muka bumi supaya aku bisa berajin bersedekah. Yang disebut sedekah dulu, Pak. Karena sedekah itu manfaatnya banyak. Kenapa? Itu manfaat pahalanya mengalir terus tuh. Semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak kita memanfaatkan diri kita untuk orang lain, semakin banyak orang mengingat kita, semakin banyak pahala yang berbuah hasilnya dari sebutan orang-orang itu. Sedekah nggak usah banyak-banyak. Maka selalu saya sampaikan, kalau kita sedekah nggak usah terlalu banyak, yang penting kita ikhlas, terus sering, terus sedekah. Itu. Maka kata Nabi, tasaddaku, maka bersedekahlah kalian, fasayati alaikum zamanun, maka nanti akan datang kepada kalian zaman, satu zaman, yamshir rajulu, pada berjalan ar-rajulu, orang-orang. Nanti akan datang satu masa orang-orang pada jalan, ngapain? Bisodaqatihi, dengan bawa sedekahnya. Fayaqulul ladzi ya'tilahu biha, maka berkata orang yang didatangin dengan sedekah itu, atau orang yang disedekahin itu, nanti akan datang masa ini, Pak. Ini tanda-tandanya ini kiamat paling dekat lagi. Nanti akan datang satu masa ketika orang bawa sedekahnya, dia mau ngasih kepada orang yang ia ingin sedekahin. Orang yang disedekahin itu ngomong apa? Lau ji'ta biha bil amsi laqabiltuha. Andai kata engkau bawa sedekah ini kemarin, saya pasti akan terima. Fa ammal ana fala hajjata li fiha. Adapun sekarang saya enggak butuh sedekah Anda. Nanti akan ada masa itu, bagian daripada amaratus sa'ah. Amaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Nanti semua orang pada nolak sedekah. Nanti semua orang pada berlomba-lomba untuk mengeluarkan hartanya. Kenapa? Udah berasa-rasa matahari udah mulai timbul dan udah mulai terbit dari sebelah barat. Semuanya berlomba-lomba mengeluarkan sedekahnya. Oh, pada hari itu gak ada yang mau sedekah, diterima sedekahnya. Gak ada orang ngemis, gak ada orang miskin, gak ada. Yang miskin masih dicari orang yang mau terima sedekahnya. Jadi gak ada orang yang mau terima sedekahnya. Tanda-tanda kiamat modelnya kayak gitu, Pak. Hadirin sekalian. Al-yawmu la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu udah gak manfaat lagi tuh. Hari itu udah gak manfaat lagi sedekahmu.
Hari itu udah gak manfaat lagi. Allah karim. Orang itu udah gak bisa memanfaatkan harta dan keluarganya. Udah ada tuh detik-detik mulai kita mendekati kiamat. Fala, maka kata Nabi, fala yajidu man yaqbaluha. Kagak didapetin orang yang mau terima sedekah gitu. Kenapa? Udah berasa mulai pemilihan orang-orang yang beriman dan yang tidak. Kan proses kayak gitu tuh. Fi arba'ina sa'ah, pada 40 sa'ah Allah pilihin tuh kalau bahasa kita itu dipisangin gitu ya. 40 sa'ah itu orang mulai dipisahin sama Allah. Nih orang yang beriman, nih orang yang kagak. Kenapa dipilihin kayak gitu? Allah pilihin orang-orang yang beriman untuk segera dimatikan oleh Allah supaya mereka tidak merasakan hari kiamat. Supaya dia tidak merasakan hari kiamat. Maka orang-orang yang tadi nyari-nyari apa? Orang yang nyari-nyari yang dari sedekah itu bukan bagian orang beriman udah. Padahal maksudnya baik, dia mau bersedekah, tapi dia udah bagian orang-orang yang lalai. Orang yang lalai. Makanya ketika ada orang yang rajin memberikan duitnya kepada orang lain dan ditanyakan kepada dia, Pak, kenapa sih Anda rajin banget ngeluarin duit buat orang lain? Nggak sayang sama duitnya. Justru duitnya dia sayang sama duitnya. Dia titipin ke orang-orang yang berhak menerimanya. Ntar gue minta lagi ya di akhirat nih, gue titipin ke lu. Ntar gue ambil lagi di akhirat. Kan bahasanya kayak gitu. Justru karena kita sayang sama harta kita titipin ke orang miskin, ke pengemis, ke duafa, kita titipin tuh. Dan itu salah satu cara kita hidup bahagia dan memunculkan solusi-solusi terhadap permasalahan kita. Inna sa'yakum la syatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau orang rajin memberi, kalau orang rajin bersedekah, maka Allah berikan mufarrid tafrid, solusi-solusi terhadap permasalahan dia. Caranya gitu. Kalau dokter sudah tidak mampu mengobati sakitmu, maka bersedekahlah. Kalau masalah yang engkau miliki sudah membuat pusing dirimu, maka bersedekahlah. Itu intinya begitu. Gak usah banyak-banyak. Seberapa ukurannya? Semampu kita. Semampu. Bahkan apa? Dengan bersedekah, ibadah yang mudah ketika kita sudah terlanjur melakukan dosa. Ibadah yang gak pakai prasyarat apa-apa, jadi cukup kita ngeluarin duit aja misalnya kayak gitu. Terus sedekah apapun. Kita udah kadang melakukan dosa, cari yang paling gampang, sedekah aja sama orang. Supaya apa? Bukan dihapus dosa yang tadi. Wa'at bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Mengiringi perbuatan jahat yang tadi, kita iringin dengan perbuatan baik, salah satunya dengan sedekah. Sedekah dulu. Tentu dengan hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas. Bahasa sedekah dengan bahasa zakat kan hampir-hampir sama. Tujuannya membersihkan diri dan harta. Kata Allah dalam firman-Nya, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lakum." Itu kan ada dalam Quran atau bah itu. Ambil bagian hartamu untuk diberikan kepada orang. Jangan pelit. Pelit kuburannya sempit. Jangan pelit. Saya bilang sedekah itu nggak mesti besar ya. 1.000 niatin tiap hari kalau bisa. Kalau nggak bisa 2 hari sekali. 1.000. Nah, emang ada yang mau nerima 1.000? Jangan cari yang terima. Cari yang kagak nyaut. Mana? Kotak amal. Lu malu ngasih 1.000 sama orang. Jangan yang bisa ngomong ngasihnya. Yang diem kita kasih. Mana? Kotak amal. Emang dia protes kita masukin 1.000?
Kagak kali dia nyaut 1.000 doang nih. Jangan receh. Kelompok saat dia. Kalau di musola Baitur Rahman jangan recehan, kedengeran sama kamera. Kertasan aja. Bisa aja. Jadi jangan yang receh, kontang gitu. Ya begitu. Kalau kita malu terhadap apa yang kita kasih, makanya kadang-kadang saya juga apa makna orang kalau lagi Jumatan terus masuk di kotak amal tangan kiri nutupin itu apa maknanya? Kelihatan apa? Nilainya mustahil. Ini masalah sebenarnya tangan kiri kita nutupin nih. Masalah. Nah, siapa di antara bapak-bapak yang kalau masukin kotak di masjid Jumatan tangan kiri ikut tutup? Semua. Kira-kira tujuannya apa nih tangan kiri nih? Malu 2000-an. Salah satu itu. Untung bukan receh, kontang. Itu nggak boleh ditutupin, bunyi. Apa maknanya? Dengerin nih kalimat saya. Dengerin kalimat saya. Kalau tangan kirimu itu hanya untuk menutupi samping orang di sampingmu supaya tidak mengetahui jumlahnya, Anda lihat. Maknanya apa gitu kali ini? Berarti hatimu masih jelek. Makanya saya tanya, ini tutupin buat apa tujuannya? Malu dengan 2000? Hah? Untuk nggak tahu. Jadi fungsi tangan kiri ini buat apa? Kalau kita nggak tutup, nggak enak Ustaz. Nggak enak kenapa? Sekarang masalahnya lu nyeleng itu karena siapa? Karena orang di samping apa karena Allah? Ini bahasa Imam Ghazali nih. Orang yang takut riya, sesungguhnya dia riya. Timbang 10.000 doang pakai bilang riya. Mau udah masukin 1 juta nih itu. Kalimat nih. Jadi biasa aja kita masukin. Hati senang, kita mau bersedekah karena Allah. Ini fungsinya tangan kiri apa? Kalau 1.000 tutupin dah. Malu banget. Jadi ada kaitannya di hati. Oh iya jelas. Sekarang saya tanya, bahasa fikih itu zahir Pak, yang terlihat, menghukumkan sesuatu yang tampak. Tampak tangan kirimu mengalingi apa-apa yang kau masukin ke dalam kotak. Maka apa nih fungsi tangan kirimu? Untuk apa? Hah? Ini bahasa yang luas, ya Allah. Makanya kalau kita ngimbangin diri kita dengan ulama, jauh dah. Jauh. Itu. Sekarang kita masukin misalnya nih, kita contohin ya. Kita masukin 2.000. Teman kita sebelah kita ngelihat 2.000. Terus masalahnya siapa selanjutnya? Masalahnya bagaimana? Terus dia bilang gitu, di samping andai. Yang di samping kita ngomong, cuma 2.000. Misal, sakit hati ya kita? Kenapa sakit hati? Berarti hati Pananang masih kotor. Lah, kenapa sakit hati? Dibilang emang kenyataannya 2.000. Coba ini itu manajemen hati nih sebenarnya. Apa-apa yang kita sebut amal ibadah kalau hati kita masih bergejolak, itu belum jadi pahala. Hati-hati. Kita masukin 2.000, 1.000. Ya nggak apa-apa, maaf gue mau boleh segitu. Tolak. Terus kita harus jiper dia gitu. Dia masukin 100.000, minder gitu. Nggak perlu. Apa orang kita mau punya segitu? Nggak usah malu, emang nyolong kotak amal. Itu baru malu. Oh. Terus contoh yang kedua, kita masukin 100.000. Temen kita ngeliat
nggak komentar apa-apa. Terus harus kesel gitu. Kemarin 2000 lu, sekarang 100.000 lu komentar. Hati lu yang jelek. Tuh, bicara hati nih, ngomongin hati. Maka berawal dari hatimu yang bersih, maka akan ada buah dari setiap perbuatanmu. Kalau hatimu kotor, itu gak akan ada buah dari setiap ibadahmu. Masih mikirin orang aja, masih mikirin penilaian orang aja. Dia gak pikirin, dia gak fokus terhadap penilaian Allah. Padahal tujuannya Allah, mengharap balasan dari Allah. Ya Allah. Iya. Kita masukin di 100.000, samping kita bilang, ih keren, 100.000, kemarin 2.000. Ada apa nih? Nah halo, kemarin kita 2.000, kalau tujuannya balas yang kemarin 2.000, kita masukin 100.000, gagal tuh, gak ada pahalanya. Termasuk kriya. Lah iya dong, jelas tujuan. Hari ini gue mau duduk di samping si Pulan, gue mau masukin duit 100.000. Itu udah rencana gitu. Allah karim, ya Allah. Nggak pakai ditutupin pakai tangan kiri tuh. Iya lah, 100.000. 100.000. Nggak ada kebiasaan juga. Iya, gak bisa. Sesuatu kebiasaan itu mesti sekarang berdalil, berhujjah. Kan saya pernah sampaikan, nanti setiap apa-apa yang kita lakukan itu akan ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Alasanmu apa? Nanti kita bisa protes dengan Allah. Kok pahala saya segini ya Allah? Padahal saya melakukan dosanya sedikit. Kenapa pahala saya kalah dengan amal jahat saya? Padahal saya setiap hari bekerja nyari duit untuk keluarga. Tujuannya apa? Untuk keluarga ya Allah. Itu hujah kita. Kalau saya nggak nyari duit ya Allah, kan yang penting kewajiban suatu aku saya nggak tinggalin. Walaupun saya sunnahnya kurang, tapi saya nyari duit ya Allah buat keluarga saya, supaya anak bini saya nggak kelaparan. Itu jadi hujah. Jadi alasan kita ntar buat pembelaan diri kita kepada Allah. Bisa itu berpahala. Gitu. Dulu dia rajin puasa Senin Kemis. Dia dulu rajin puasa sunnah Daud. Karena belum kerja, dapat kerja. Dia puasa Daudnya enggak, puasa Senin Kemisnya enggak. Kenapa? Oh ternyata dia dapat kerjaan yang berat, sehingga susah untuk melakukan puasa sunnah. Dia ngomong, ya Allah ampunin saya ya Allah, udah enggak puasa sunnah lagi, saya udah kebangetan dunia mulu. Lah salah ngomongnya. Salah ngomongnya. Puasa sunnah, kemudian dia dapat kerjaan yang berat untuk mempanen anak bini. Nggak usah pakai statement kayak gitu. Kenapa? Ya yang wajib memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi itu Allah Maha tahu segalanya. Kenapa dia nggak puasa sunnah? Oh lantaran kerja dia capek. Allah juga paham itu. Nggak perlu statement kayak gitu. Dari pusingnya kita nyari duit, dari capeknya badan kita habis bekerja, Allah ampunin tuh dosa-dosa kita. Enggak melulu dari zikir, wirid, sholat, sunnah, enggak. Dari kerja kita, capek kita. Nah itu pemahaman orang yang kadang-kadang keliru. Itu para hadirin sekalian. Itulah sekelumit masalah sedekah. Jadi jangan sampai kita meremehkan sedekah kita. Kalau bahasa Indonesia ini sedekah itu pancingan untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik lagi. Pamri dong kalau gitu. Ya emang kudu pamri, kita mau Allah. Emang kita mau Allah kudu pamri, jangan sampai gak pamri. Berbicara keikhlasan dengan pamri sama Allah beda. Ngerti nih kalimat saya? Kalau kita ikhlas melakukan sesuatu, terus kemudian kita mintanya sama Allah, Allah demen. Yang begitu, sejatinya kita butuh Allah. Butuh Allah. Pamrih sama Allah, ya Allah. Nah Allah senang tuh.
Jangan mentang-mentang dia udah ibadah banyak, dia kagak mau minta sama Allah. Wah, itu berabe. Itu namanya orang songong, kagak butuh sama Tuhan. Gitu. Nah kayak gitu kira-kira Pak Hafiz. Ada pertanyaan sampai sini? Masalah sedekah. Sekarang gak usah beli lagi. Iya, saya dihilangin. Begitu kan? Biasa dihilangin. Nah dulu. Kalau masih mau begini, alasannya apa? Ya. Iya, kalau punya alasan yang pas, silakan. Kan tidak apa itu puasa? Iya. Karena Allah. Nggak pakai ngomong bersedekah karena Allah juga emang kita dari awal kayak sedekah. Itu tujuannya apa nih? Ini kebiasaan. Sekarang dihilangin, pas dihilangkan. Maksud saya, ini berarti salah nangkep. Maksud saya, andai kata ada orang kagak ditutupin, kita jangan nyinyir. Itu orang sombong amat, sedekah kotak amal kagak boleh ditutupin. Nah gitu. Ya benar berarti orang itu. Kita yang belum thayyibatan fi nafsik, kita belum senang hati dalam melakukan ibadah. Kenapa kita nih kenapa kita tutupin nih? Kita tutupin. Kenapa tutupin? Takut sebelah kita muji, khawatir saya kita naik kegembiraan kita masuk kategori riya. Tutupin, itu alasan yang pas. Kenapa kita tutupin? Supaya samping kita kagak puji kita, kalau dia puji kita, kita udah ada potensi tambah bahagia. Tapi boleh lagi dong tutupin. Kan tadi saya bilang, alasannya apa? Berarti dia tahu dong kita. Allah, kalau kita senang melakukan ibadah, misalnya, saya contohin, ini kan sama. Artinya kalau kita sholat malam, enakan kelihatan apa enakan nggak kelihatan? Hah? Enakan nggak kelihatan. Kenapa enakan nggak kelihatan? Saya tanya. Apa? Loh. Besok ntar malam mulai ganti. Besok ntar malam gue mau tahajudnya di musola Baitur Rahman. Ya. Ada kita ganti gitu. Kita ganti masuk musola 3:30 ya tahajudan, sholat, wirid, zikir, baca Quran musola. Begitu atau enakan di rumah? Di rumah. Kenapa enakan di rumah? Sholat sunnah katanya lebih baik di rumah. Iya. Hujannya benar ya. Tapi boleh ya kita ke musola? Boleh kan? No problem. Mau kelihatan atau tidak kelihatan, yang penting yang penting hatimu lurus. Tuh, bahasa Abu Bakar Siddiq kalau sholat nggak kelihatan orang. Kalau Umar bin Khattab sholat kelihatan orang. Kalau Abu Bakar saban malam sepertiga malam terakhir, Abu Bakar kalau baca Qur'annya pelan-pelan. Kenapa? Takut ganggu warga sekitar. Umar bin Khattab kalau malam-malam sepertiga malam terakhir baca Qur'annya teriak-teriak biar orang dengar. Yang mau diikutin yang mana? Yang mana aja boleh. Karakter sahabat beda-beda. Dan itu panutan kita. Siapa yang mau kita ikutin kalau bukan mereka? Beda tipikalnya. Abu Bakar orang tua bijaksana, Umar bin Khattab preman yang taubat dan udah gagah. Dia punya biasa melantangkan suara-suara agama. Siapa yang berani lawan Umar? Oh, Iblis aja minggir. Oga aprokan dalam satu gang. Artinya begini para hadirin sekalian. Kalau kita melakukan ibadah, posisinya itu hati dulu dibenerin. Nah, cara-caranya Alhamdulillah bin Ali al-Haddad, Ustaz, kalau misalnya kita di musola takutnya nggak ikhlas, takut nungguin pujian, oke, di rumah. Makanya cobain hati kita masih
bersih apa enggak. Kalau biasa tahajudan di rumah, kapan waktu tahajudan di musola? Ada enggak perasaan girang lebih? Kalau punya masih perasaan girang lebih, berarti hatimu belum beres. Gitu. Kalau di rumah orang lain kagak tahu, ya enggak? Tapi kalau di musola kelihatan orang. Nah kita ada nggak tuh indikator-indikator kalau ada orang kan? Kalau kita masih begitu, berarti hati kita belum beres. Itu namanya treatment, latihan hati. Kalau posisi hati kita sama ketika kita sholat di rumah atau di musola, hati kita ya udah begitu aja tuh, lurus jadi angka 0. Kagak gembira naik jadi angka 1 ketika dipuji, enggak menjadi -1 ketika dihina orang ya. Dia mah paling pengen dipuji doang. Kan orang hina namanya itu. Kesel enggak tuh? Aduh, sholat musola kan pengen dipuji kan. Kita kan namanya jejek tuh. Kesel enggak? Ya kalau kesel mah pulang aja. Berarti nggak benar dia tuh. Iya, hati kita masih butuh penilaian manusia itu namanya. Tuh latihannya begitu para hadirin sekalian. Kita gocek iblis, jangan iblis mulu gocek kita. Kali-kali iblis kita kerjain. Tuh. Terus saya diajarin begitu sama Nopal tuh. Lu mulu sih karena digocek iblis. Iblis tuh kali-kali digocek. Ya itu, saya gocekin diajarin itu masak air Pak. Diajarin gocek iblis. Jadi saya kembangin terus. Pemikiran Nopal tuh aneh. Cuma kadang-kadang habis itu kita telah. Oh iya. Kalau iya. Bangun malam jangan makan supaya masak air aja. Habis itu tidur lagi. Kan gocek tuh kita, gocek hawa nafsu, gocek iblis. Paling dia bangun masak air doang. Kan itu kita gocek. Udah biasa mata melek baru kita itu. Buat. Oh, kenapa aja begitu? Pokoknya seminggu jangan sholat. Ngapain Bib? Masak air. Bangun jam 4 masak air. Habis itu tidur lagi aja. Tak kesiangan biarin. Seminggu begitu. Oh, suruh latihan gitu, latihan dulu Pak. Latihan mata, latihan badan, bangun malam tuh seger apa enggak? Kalau masih ya itu mau belum, masak air aja. Latihan begitu para hafid sekalian. Maka supaya hati kita bersih, nah itu dia. Nah kenapa orang ditutupin? Nah tadi itu salah satunya. Khawatir kalau ada yang muji kita bertambah senang hati kita melakukan pekerjaan sedekah tersebut. Khawatir kagak jadi pahala, maka kita tutupin. Itu. Jadi boleh. Jadi boleh. Boleh gak? Boleh. Ya bisa aja. Jadi Pak Trimun boleh ke mana-mana? Boleh. Bahasa sih bebas. Ya bebas ya, iya. Bebas aja. Kita tutupin kenapa? Oh, seperti dosa saya ditutupin Allah. Saya tutupin ibadah saya malu sama dosa saya. Masukin, tutupin. Gitu. Jadi, maka saya bilang apa-apa yang kau lakukan itu mesti ada hujjah. Ada alasan supaya nanti kalau ditanya kita gampang jawabnya. Kamu kenapa sih kalau setiap habis isya tidur langsung tidur, nggak mau melek dulu, nggak mau zikir dulu baru ya Allah kalau saya melek ntar pagi mau berangkat kerja susah ya Allah. Kita boleh nggak begitu alasan sama Allah? Boleh. Kerja padahal kerja itu wajib ya Allah. Menafkahi anak istri saya ya Allah. Alasan tuh. Alasan. Ya, kenapa bisa langsung tidur? Supaya nanti salat subuh nggak ketinggalan ya Allah. Tidur kita jadi pahala. Alasan. Itu. Baca Quran juga termasuk. Ada hujjatun lana, ada hujjatun alaina. Itu. Nah, di Quran itu bisa menjadi penolong karena alasan kita. Jadi juga entah Quran bisa jadi yang musuhin kita di akhirat kalau alasan kita tidak tepat. Gitu. Makanya sebagian ulama bilang kalau ada orang meninggal
Kalau dibacain Quran itu nggak nyampe pahalanya. Buat siapa? Ada sebagian ulama bilang kalau ada orang meninggal terus kita kirimin baca Quran itu nggak nyampe. Buat siapa? Orang yang bagaimana? Nah ini yang disebut hujjatun alaina. Dulu tuh ada banget santer banget zaman saya masih kecil nih, kayak Abdullah Syafi'i itu sering banget kasih contoh ini. Buat orang-orang yang tidak biasa baca Quran waktu masih hidupnya, terus dia mati, di kita bacain Quran, itu orangnya kagak bakalan dapat pahala baca Quran itu. Kalau kayak Abdullah Syafi'i dulu contohnya gini, ada tukang roti lewat, padahal dia nggak suka roti. Ada tukang roti lewat, kan, bang roti bang, sini bang sini, ya tunggu, ya, samperin, mau beli roti kagak bang, manggil doang, kan mana nggak kayak gitu. Udah jauh-jauh kan bang, sini bang, roti bang. Bang roti, iya tunggu, kata roti. Balik tuh tukang roti. Mau beli, kagak bang, manggil doang. Suwe. Sama kalau di dunianya dia masih hidupnya nggak rajin baca Quran, ketika meninggal dunia dibacain Quran ya mental, muntah lagi kata Abdullah Syafi'i itu gitu masih kecil saya kan. Kalau di Syafi'i radio tuh muntah lagi, kalau bahasa dia Betawi muntah lagi. Dimasukin muntah lagi begitu. Maka apapun yang kita lakukan, ya carilah kita melakukan ibadah yang memang bisa jadi penolong buat kita. Al-Quran, sholat sunnah, sedekah, banyak jadi penolong kita tuh. Kalau sholat lima waktu mah udah wajib, nggak usah dihitung-hitung. Yang wajib mah, lu mau ikhlas kita kayak ikhlas ya kudu. Itu namanya sholat wajib. Kalau sholat wajib dikata ikhlas ya alhamdulillah, enggak ikhlas bego aman. Ketahuan udah wajib terus ditambah hati enggak ikhlas, bego banget. Iyalah. Kalau soal yang sunnah-sunnah nih yang jadi perkara, ya enggak? Allah. Nah gitu ya perhatian sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Summa qala tut'imut ta'ama wa takra'us salam. Jadi tanda-tanda kiamat itu salah satunya nanti orang udah nggak mau terima sedekah itu. Mendekati kiamat, mendekati amal laki sama perempuan 1 banding 50. Kalau belum ada laki, kalau belum ada laki-laki di Uber 50 perempuan, kiamat masih jauh. Itu lagi saya gitu. Waktu saya belum kawin tuh. Kalau belum ada laki-laki di Uber sama 50 perempuan, kiamat masih jauh, tenang aja. Lu di Uber enggak? Enggak, gue yang Uber. Kayaknya suruh kawin dulu waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyya wal-mu'afata ad-da'ima fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan aw mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.